Welcome to Math and More, belajar mulai dari nol, bertumbuh sampai tak terhingga. Masih bahas-bahas OSN tahun 2024, persiapan menuju SN tahun 2025. Semoga belum bosan ya. Jadi video kali ini adalah video part 3. Kita akan bahas soal nomor 11 sampai 15 OSN Matematika SD tingkat kabupaten kota tahun 2024. Nah, soal kali ini sudah ada masuk ke materi tentang geometri gitu ya. Masih tentang jaring-jaring dan luas gitu. Kita mulai dari video nomor 11. Oke, nomor 11. Hasil operasi dari 0,4 pangkat 6 dikali 25 pangkat 3 ditambah 0,5 pangkat 4 dikali 16 pangkat 3 adalah. Nah, pasti kalian permudah cara menghitungnya ya. Jadi yang saya garis bawahi ini adalah bentuk desimal. Agar lebih mudah untuk mengerjakannya, kita akan ubah desimal ini ke pecahan biasa. Ya, jadi 0,4 ini kalau kita ubah ke pecahan biasa, cara mengubahnya kan gampang ya. Ini satu angka di belakang koma berarti per 10 dia. Jadi tinggal 4/10. 4/10 ini kita sederhanakan lagi bisa ya. Jadi sama-sama dibagi 2. 4 ini dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Ya, ini adalah bentuk sederhana. Jadi 2/5 adalah bentuk sederhana, pecahan sederhana dari 0,4 gitu. Nah, kalau kita ganti nih 0,4-nya jadi 2/5, jadi soalnya bentuknya seperti ini. 2/5 kurung ya, pangkat 6 dikali 25 pangkat 3. Begitu jadi hasilnya. Nah, kalau pecahan ini bentuknya pangkat, tinggal kita pangkatin aja pembilangnya dan penyebutnya. Jadi 2 di sini aja saja. Jadi 2 pangkat 6 per 5 pangkat 6 dikali 25 pangkat 3. Seperti itu. Nah, agar kita lebih mudah lagi menghitungnya, coba kita sederhanakan lagi. Ini bisa disederhanakan lagi nih. Yang 5 pangkat 6 ini kita sederhanakan. 5 pangkat 6 ini kan sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, gitu kan. Nah, kalau kita sederhanakan lagi nih. Ini kali ke sini kan 25 ya. Ya, yang ini ke sini juga 25, yang ini ke sini juga 25. Nah, 25-nya ini ada 3. Berarti bisa kita tulis sebagai bentuknya seperti ini. 2 pangkat 6 per 25 pangkat 3 ya. Ini 25 yang satu, yang kedua, yang ketiga ya kan. Baru dikali yang ini lagi 25 pangkat 3. Nah, kalau sudah begini, ini lebih mudah lagi kan kita mengerjakannya. Tinggal coret-coret. Jadi 25 yang ini pangkat 3 ini udah habis ya, kita coret sini. Jadi sisanya hanya 2 pangkat 6. Ya kan? Jadi yang ini hasilnya 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Sekarang kita mengerjakan yang ini. Gitu. Sama 0,5-nya juga kita ganti ke bentuk pecahan ya. Bentuk pecahan yang paling sederhana. Jadi 0,5 satu angka di belakang koma jadi per 10. Jadi 5/10. Bentuk sederhanakannya lagi bisa enggak? Sama-sama bisa ya, sama-sama dibagi 5. Pembilang dibagi 5, 1, 5 bagi 5 1 per 10 dibagi 5 2. Ya. Jadi 0,5 ini bentuk pecahannya sederhananya /2. Nah, kalau kita ganti ke soal, jadi soalnya seperti ini. 1/2 ya, kurung di sini pangkat 4 dikali 16 pangkat 3 gitu.
Sama seperti tadi, pembilangnya juga dipangkatin 1/4, 1 pangkat 4 per 2 pangkat 4 dikali 16. Nah, sama yang seperti tadi, ini 16 pangkat 3. Kita akan mudahkan lagi, sederhanakan lagi yang ini agar lebih cepat kita hitung. Kalau kita ini perhatikan nih, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 ini itu kan sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Jadi 2 pangkat 4 itu, ini 2-nya tadi kehapus, 2 pangkat 4 itu 16. Jadi ini sama dengan 1 pangkat 4 ya, tetap 1 ya. 1/16 dikali, nah ini 16 pangkat 3 nih. Jadi 16 dikali 16 dikali 16. Ini ada 16 di sini, ada 16 di sini. Kita bisa coret untuk mempermudah dihitungnya. Nah, tinggal 1 dikali 16 dikali 16. Sama dengan 16 kali 16 berapa? Hasilnya 16 kali 16 yaitu 256. 256. Nah, yang ini 256 ini tinggal ditambah. Ini 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 6 itu adalah 64 ya. 2 pangkat 6 seperti ini. 2 kali 2 gitu ya, sampai 6 kali kalau kalian hitung tuh hasilnya 64. Jadi ini sama dengan 64 ditambah 256. Hasilnya sama dengan 320. Jawabannya A. Nomor 12, diketahui 3/4 ditambah 7/253 sama dengan A/2024. Nilai A sama dengan kita. Ini pecahannya, operasi pecahan, penjumlahan pecahan itu kalau beda penyebut ini langsung dikali aja. Gitu. Jadi per 4 dikali 253. Nah, yang atas ini dikali ke sini. Yang ini kali ke sini gitu ya. Jadi 3 dikali 253 ditambah, karena ini penjumlahan, ditambah 7 dikali 4 sama dengan 700. Kalau langsung satu-satu ya, 3 kali 3 ini 9. 3 dikali 5 ini 15, simpan 1 ya. 3 kali 2 6 tambah 1 yang tadi 7 ditambah 7 kali 4 28 per ini 1012 ya. Jadi sama dengan 787 per 1012 gitu. Nah, berarti 1012 ini 787 per 1012 ini sama dengan A/2024. Berarti ini kita cari pecahan senilainya ya. PR-nya adalah kita cari pecahan senilai yang ini supaya dia senilai dengan yang sini gitu. Ini kan belum senilai ya, masih berbeda bentuknya, penyebutnya aja masih beda. Kita akan menyamakan dengan penyebut yang ini nih, dengan 2024. Kita kalau pecahan senilai itu ingat pecahan senilai. Kalau kita mau cari pecahan senilainya yaitu pembilang dan penyebutnya dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nggak boleh bilangan yang berbeda ya. Bilangannya harus sama gitu. Nah, ini 1012 ke 2024 berarti dikali 2 ya. Ini berarti kita kali 2. Nah, yang atas pembilangnya juga kita harus kali 2 gitu. Jadi ini dikali 2 ada 1574 per 2024, barulah samakan A/2024. Berarti nilai A adalah 1574. Jawabannya C.
Nomor 13, Aziza akan mengoperasikan suatu bilangan dengan operasi-operasi berikut. Ditambah 2, dibagi 6, dibagi 5, dikurang 3, dan dikali 2. Sebagai contoh, Aziza mengoperasikan bilangan 11 untuk mendapatkan hasil akhir 1 dilakukan operasi sebagai berikut. Operasi pertama 11 ditambah 2 sama dengan 13, kemudian 13 dikurang 3 sama dengan 10, 10 dibagi 5 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 dikurang 3 sama dengan 1. Pada contoh tersebut, Aziza melakukan sebanyak 5 operasi. Nah, jika Aziza mengoperasikan bilangan 122 dan hasil operasi terakhir yang diinginkan adalah 1, maka banyaknya operasi yang paling sedikit dilakukan oleh Aziza adalah paling sedikit, katanya di sini operasinya. Oke, jadi operasinya itu yang dilakukan Aziza 122 menjadi 1 ya, hasil akhirnya menjadi 1. Gitu. Jadi di sini ya 122 hasil akhirnya adalah 1. Gitu. Nah, operasinya apa aja? Operasinya dilakukan dengan operasi yaitu ditambah 2, dibagi 6, dibagi 5, dikurang 3, dan dikali 2. Gitu. Tapi perhatikan contohnya. Di contoh ini tidak semua operasi ini dikerjakan. Maksudnya tidak semua operasi ini tuh dipakai gitu ya. Yang dipakai di contoh ini cuma ditambah 2, dikurang 3, dibagi 5, kemudian ditambah 2 lagi, dikurang 3 gitu. Ini contohnya. Berarti tidak ada ketentuan tertentu ya. Tidak ada syarat tertentu. Harus operasi mana yang dipakai. Hanya saja yang ditekankan di sini adalah banyaknya operasi yang paling sedikit. Di sini tidak ditekankan operasinya harus operasi apa, gitu. Operasi yang diberikan adalah operasi yang ditambah 2, dibagi 6, dibagi 5, dikurang 3, dan dikali 2. Nah, sesuai contoh yang dipakai itu hanya 3 operasi, gitu. Dan di sini juga nggak diberitahu kita harus pakai semua operasi. Jadi boleh sesuka hati kita, tapi yang paling sedikit yang hasilnya 1 gitu. Kemudian untuk dari 122 dan untuk menjadi 1 paling cepat itu ya, atau operasi yang bisa membuat bilangan makin sedikit adalah dibagi ya kan. Tapi 122 ini kalau misalnya ini operasi pertama, 122 dibagi 6 itu tidak bisa ya, besisa, bukan bilangan bulat. Dibagi 5 juga tidak bisa. Kalau dibagi 5, satuannya harus 0 ataupun 5. Gitu. Jadi yang paling bisa yang kita kerjakan di sini ditambah ataupun dikurang gitu. Jadi coba kita langkah pertama adalah ditambah. Kita tambah 2 misalnya, sama dengan jadinya 124. Kemudian satuannya masih 4 ya, dibagi 5, 124 ini yang kedua. 124 dibagi 5 itu tidak bisa. Dibagi 6 juga tidak bisa. Besisa dia, bukan bilangan bulat. Jadi kita coba tambah 2 lagi. Tambah 2 lagi sama dengan 126. Nah, ini operasi yang ketiga. 126 ini bisa dibagi 6 ya. Hasilnya 21 gitu. Udah kecil nih ya. Dari 122 sudah menjadi 21. Target kita adalah menjadikan hasil akhirnya adalah 1. Kemudian yang operasi keempat, 21 ini supaya dia bisa dibagi 5 dia atau dibagi 6 itu tadi ya, harus satuannya tuh harus, kalau dibagi 5 satuannya tuh harus 0 ataupun 5. Kalau ini kita dikurang 3 ditambah 2 lagi sama dengan 21.
ya. Ini operasi kelima, coba 23 kita pakai dikurang 3 ya, dikurang 3 sama dengan 20. Nah, kalau udah 20, ini operasi ke-6 bisa dibagi 5 ya. Sama dengan 4. Nah, ketemu ya. Operasi ke-7, 4 supaya 1 dikurang 3 sama dengan 1. Nah, diperoleh nih. Jadi dia 7 operasi. Jawabannya ada ya B. Untuk meyakinkan, kita bisa coba lebih dari 1 ya. Kita coba lagi yang lain, misalnya saya ganti tinta biar gampang membedakan. Operasi yang pertama 122 kita kurang ya. Boleh nggak ya dikurang 3 sama dengan 119 ya. Kemudian kalau kita kurang 3 lagi, operasi kedua 119 dikurang 3 lagi sama dengan 116. Kemudian ini dibagi 6 tetap masih nggak bisa ya. 116 itu dibagi 6 juga masih sisa. Kemudian kalau kita tambah 116 ditambah 2 sama dengan 118. Ya nggak sih? 118 dibagi 6 juga belum bisa. Kemudian kita tambah 2. Kalau ditambah 2 lagi 118 ditambah 2 sama dengan 120. Nah, kalau udah 120 ini bisa dibagi 5 ya. Jadi operasi kelima 120 dibagi 6 juga bisa sih. Ya kan? Dibagi 6 aja ya. Dibagi 6 itu sama dengan 20. Nah, mungkin 20-nya ini langsung 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, yang ketujuhnya 4 dikurang 3 sama dengan 1. Dapat ya, sama-sama 7 operasi. Gitu. Kita nggak bisa cari yang paling sedikit. Kalau mau coba yang lain lagi bisa gitu. Tapi saya dapatnya sebelum saya take videonya, tapi saya juga sudah cari. Dapat juga tapi yang ada 8 operasi. Jadi 7 operasi ini yang sudah paling sedikit. Silahkan komen ya kalau memang kalian dapat yang 6 operasi gitu. Saya dapatnya 7 operasi. Oke, jadi jawabannya adalah 7. Nomor 14 materinya udah masuk ke geometri ya. Ini sebenarnya adalah jaring balok. Jadi Andika akan membuat kotak donasi untuk mengumpulkan sumbangan. Jaring-jaring kotak donasi tersebut disajikan pada gambar berikut. Kotak donasi yang terbentuk adalah, oke, ini sebenarnya jaring balok ya. Kalau kalian ini. Nah, yang kuning ini adalah sisi kiri. Yang hitam ini kanan. Ya kan? Kalau berarti ini kiri kanan, berarti yang ini belakang ya. Belakang, yang ini depan. Nah, berarti yang ini bawah, yang ini atas. Kita cari optionnya. Yang A tidak ya. Bukan A, bukan B, bukan C, tapi D. Oke? Yang sebelah hitamnya itu di kanan. Kemudian kotak donasi di depan. Untuk memasukkan uangnya itu di atas. Yang benar adalah D. Oke, nomor 15. Limas E ABCD berikut memiliki alas persegi panjang dengan ukuran CD 6 cm, AD 8 cm, dan rusuk-rusuk tegaknya 13 cm. Luas segitiga BDE gitu. Oke, kalau cari luas segitiga. Kalau kita cari luas segitiga, kita perlu alas dan tinggi. Alas segitiga BDE, kalau kita perhatikan dari gambar, adalah sisi BD ya. Gitu. Jadi alasnya adalah BD. Kemudian tingginya titik, kita tarik titik E ke bawah. Gitu. Jadi ke titik tengah, kita tulis aja di sini titik tengah BD adalah O.
Jadi tingginya adalah OE. Sekarang kita cari tahu berapa panjang BD dan panjang OE dengan Pitagoras. Oke, BD kuadrat sama dengan, karena BD diagonal sini, berarti kita bisa cari dengan cara AD kuadrat ditambah AB kuadrat gitu ya. AD kuadrat ditambah AB kuadrat. BD kuadrat sama dengan AD-nya tadi 8 cm ya, berarti 8 kuadrat ditambah AB sama dengan CD ya, jadi 6 kuadrat. Jadi BD kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. BD kuadrat sama dengan 100. Jadi BD sama dengan akar dari 100 sama dengan 10. Jadi kita sudah dapat alasnya 10 cm. Sekarang tinggal cari tingginya. Tinggi OE juga kita bisa cari dengan Pitagoras. OE sama dengan rusuk ya. Rusuk tegak EB. Ini kuadrat, OE kuadrat sama dengan EB kuadrat dikurang titik tengah ini, titik tengah BD ke B. Jadi titik O ke B. Nah, ini dia yang mau kita cari. Gitu. Jadi OE kuadrat sama dengan EB kuadrat dikurang OB kuadrat gitu. Jadi OE kuadrat sama dengan EB-nya 13 karena rusuk-rusuk tegaknya katanya 13 cm. Jadi 13 kuadrat dikurang. Nah, OB-nya, OB ini kan berarti dia setengah, OB sama dengan setengah dari BD ya. Gitu, berarti setengah dikali 10 sama dengan 5 cm. Gitu, jadi OB-nya 5 kuadrat. Jadi OE kuadrat sama dengan 13 kuadrat 169 dikurang 25. Jadi OE kuadrat sama dengan 144. OE sama dengan akar 144 yaitu 12 cm. Nah, sudah diketahui alas dan tingginya, berarti luas BDE sama dengan alas kali tinggi per 2. Alasnya 10 dikali tingginya 12 per 2 sama dengan 60 cm kuadrat. Jawabannya D. Oke, videonya sampai sini dulu. Sampai jumpa di part 4 untuk soal nomor 16 sampai nomor 20. Semoga videonya bermanfaat, kalian mudah mengerti dan mudah memahami. Support Math and More terus dengan cara subscribe, like and share, komen juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.